Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali pada hari ini di tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 2. Pada muatan pembelajaran pertama kita masuk ke muatan bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Anak-anak, sebelumnya kita telah mempelajari apa itu teks non-fiksi. Jadi di sini Ibu mengingatkan kembali bahwa teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi tentang informasi suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi ya. Jadi anak-anak, konsep-konsep dari teks non-fiksi dapat kita ketahui dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut. Jadi anak-anak, apakah itu ide pokok teks? Jadi ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Nama lain dari ide pokok adalah pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Jadi, untuk dapat menentukan ide pokok, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Coba kamu perhatikan teks berikut ini. Ini adalah teks ya yang berjudul gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Setelah kita lihat atau kita baca teks gurita ini, kita bisa melihat kalimat utamanya ya nak. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Jadi ide pokok paragraf tersebut adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Lalu muatan pembelajaran kedua adalah SBDP, yaitu lagu bertangga nada mayor. Lagu dapat dibedakan menjadi lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor ya anak-anak. Jadi yang di sini pertama kita pelajari adalah lagu bertangga nada mayor. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lagu bersifat optimis dan penuh keyakinan. 2. Dinyanyikan dengan riang, gembira, ceria, menyenangkan dan penuh semangat. 3. Diawali dan diakhiri nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. 4. Jarak atau interval nadanya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Lagu bertangga nada mayor banyak ditemui pada lagu anak ya anak-anak. Misalnya lagu bertema hewan atau tumbuhan seperti lagu berjudul Burung Kutilang, Burung Hantu, Lihat Kebunku, dan Kucingku. Sedangkan pada lagu wajib bisa kita lihat pada judul lagu Maju Tak Gentar. Muatan pembelajaran terakhir pada hari ini adalah IPA, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama adalah herbivore. Kelompok hewan pemakan tumbuhan, yaitu daun, batang, buah, dan biji-bijian. Lalu susunan gigi terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan. Lalu kelompok herbivore adalah kelompok hewan yang tidak memiliki gigi taring ya anak-anak. Contohnya adalah badak, kuda, gajah, dan kambing. Selain itu, kamu bisa juga melihat contoh-contoh hewan herbivore pada gambar berikut ini. 2. Karnivor. Ini adalah kelompok hewan pemakan daging, di mana hewan karnivor ini memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivor antara lain kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Kamu juga bisa melihat contoh hewan karnivor pada gambar berikut ini. Lalu yang ketiga adalah omnivor. Omnivor adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham,
dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Contoh hewan omnivor antara lain beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Kamu bisa juga melihat contoh hewan omnivor pada gambar berikut ini. Empat, insektivor. Ini adalah kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivor umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivor antara lain cicak, katak, terenggiling, dan bunglon. Kamu juga bisa melihat contoh hewan insektivor pada gambar berikut ini. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat pagi.